Indonesia. Indonesia. Yo, gimana Sobat Garuda? Pada senyum sumringah ya ngelihat gacornya timnas kita di Piala AFF? Ya, meski materinya pemain muda, tapi jangan ditanya dah skill dan kemampuannya. Kualitasnya pasti oke punya. Dengan kualitas tinggi itu wajar aja harga pemain timnas yang muda-muda ini muahal-muahal sahabat. Jadi penasaran siapa ya pemain termahal Indonesia di Piala AFF ini? Yuk kita check it out guys. Yang nomor 5, ada striker diaspora kita, Rafael Struijk. Baru berusia 21 tahun, tapi soal skill dan teknik, jangan ditanya guys. Produk SSB Belanda punya dia. Struijk mencuri perhatian setelah menjebol gawang Korea di Piala Asia U23 dan juga membobol gawang Bahrain yang sempat kontroversial itu tuh. Kini Struijk main di Liga Australia, memperkuat Brisbane Roar. Harganya sekarang mencapai 1,5 miliar rupiah guys. Setelah Struijk kita punya Muhammad Ferrari, bek muda jebolan Akademi Persija. Pengalamannya nggak usah diraguin. Ferrari udah malang melintang di berbagai kelompok umur timnas termasuk senior. Dengan harga 3 miliar lebih, Ferrari jadi bek termahal Indonesia di Piala AFF yang main di Liga 1. Dari Liga 1 kita meluncur ke Liga Korea sahabat. Nah, di Liga Negeri Ginseng itu kita punya Pratama Arhan sebagai pemain termahal ketiga di Piala AFF. Terkenal dengan lemparan mautnya, Arhan sudah merasakan ganasnya liga terelit di Asia, yakni Liga 1 Jepang. Kini dengan bermain di Korea, suami dari selebgram Aziza Salsa itu bernilai hampir 3,5 miliar rupiah. Dari Korea kita ke Thailand. Soalnya di sini kita punya pemain timnas yang main di Port FC, yaitu Asnawi Mangku Alam. Kapten timnas senior itu punya jam terbang tinggi di Liga Asia. Soalnya sebelum main di Thailand, Asnawi main di Liga Korea dalam waktu lama. Dan sekarang meski main di Liga Thailand, harga Asnawi justru lebih tinggi dari Arhan, yakni mencapai 5 miliar lebih. Nah, siapa yang jadi pemain termahalnya? Lantaran Ivan Jenner dan Justin Hubner absen, maka label pemain termahal timnas di Piala AFF kali ini disandang oleh Marcelino Ferdinand. Baru berusia 20 tahun, nggak usah diragukan lagi dah skill dan tekniknya. Marcelino adalah pemain muda Indonesia yang sempat masuk jadi 50 pemain muda terbaik sedunia loh, bukan lagi level Asia. Usai main di Liga Belgia, kini Marcelino tengah merenda nasib di klub Divisi 2 Inggris, Oxford United. Sejatinya harga pasar Marcel sama dengan Asnawi. Namun lantaran usia Marcel lebih muda dan prospek masa depan yang jauh lebih terbuka, maka Marcelino punya nilai lebih dari Asnawi. Nah, itulah pemain termahal timnas di Piala AFF kali ini. Udah terjawab kan rasa penasarannya guys? Jangan penasaran terus sahabat. Yuk kita doain timnas ini bisa berprestasi bagus di Piala AFF 2024. Indonesia! 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 Wah, segitu harganya Pram, mahal-mahal ya Pram ya. Jadi dulu sempat kepikiran nggak punya cita-cita pemain sepak bola? Oh, pengen banget. Pernah ya? Iya. Tapi nggak kesampean ya? Nyesel juga nih. Aduh, telat gak sih kita nih kalau sekarang Waduh, SSB? Nggak kelirik sama Sintayong kayaknya. Aduh. Nah, tapi mudah-mudahan dengan harga yang mahal-mahal tadi ya bisa ngebawa Indonesia jadi juara AFF nanti ya. Nah, harusnya sih begitu ya. Kita doakan saja ya. Betul. Nah, sahabat RTV, kita jumpa lagi nih di Lensa Indonesia Malam bersama saya Pramdika Samudra. Dan saya Oscar Haris. Ini jarang-jarang kita begini ya. Jarang-jarang nih. Jangan sering-sering dah.
Nah, Oscar, tadi kita udah ngebahas tuh yang mahal-mahal. Sekarang ini kita ngebahas yang terjangkau aja deh, Kar. Yang murah tapi enak. Nah, kira-kira apa tuh, Kar tuh? Nasi bakar nih malam-malam ngomongin makanan nih kita nih. Emang produser tuh gak ada hati ya? Nah, ini dia nih tampilannya. Ya nih. dong, disuruh ngomongin tapi nggak ada di meja. Udah kita ngerasain ngeliatin, bayangin aja ya dulu ya. Aduh, langsung aja deh kita Lihat Arista ya, langsung lihat sana. Ayo, Rista. Hai Sobat RTV. Sobat, kalau ada satu makanan yang simple tapi lauknya itu melimpah, porsinya banyak dan harganya murah, nasi bakar yang satu ini bisa jadi salah satu solusinya. Tempat makan ini nih selalu ramai loh. Kira-kira kayak gimana ya rasanya? Yuk kita cari tahu bareng. Buka dari tahun 2022, warung nasi bakar ini buka tiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Walaupun masih terhitung baru di dunia kuliner, warung ini sempat viral di media sosial loh karena harganya murah dan lauknya yang melimpah. Udah gitu lihat deh, cara bikinnya unik banget. Pertama, nasi dicetak ke atas daun pisang, terus dikasih lauk sesuai pesanan, ada cumi, ayam suwir, telur rebus, dan sambal. Lalu setelah itu daun pisangnya ditutup sampai ngebentuk kayak permen gini nih. Terus dibakar deh di pan. Tapi kok pakai diolesin margarin gitu ya luarnya? Tadi kalau saya sempat lihat itu ya Kak, waktu proses ngebakarnya dia juga dikasih margarin ya. Nah itu tuh kenapa Kak dikasih itu, kan emang ngeresep atau apa nih? Sebenarnya tujuan utamanya itu biar pennya itu nggak terlalu gosong ya. Karena kan kalau kena panas tuh gampang gosong. Jadi kita pakein margarin supaya dia jadi pelumasnya. Jadi nggak gampang rusak juga pennya. Satu itu. Kedua, biar wangi aja sih nasinya Kak. Jadi menarik pelanggan. Aromanya tercium gitu kan. Wah, ternyata kunci rahasia pemanggil pengunjung ada di margarinnya nih sahabat. Emang jadi harum banget sih aromanya, bikin perut makin keroncongan. Saya mau cobain Ini dia nih sahabat, salah satu menu yang jadi favorit di sini, nasi bakar cakalang mercon. Kita coba si cakalang. Rasanya pedas. Memang sesuai klaimnya, kalau dia dari bumbunya aja itu emang udah ada pedesnya, dan tadi juga emang ditambahin sama si sambal terasi. Kalau dari si ikannya sendiri sih dia udah lembut ya sahabat, dan juga udah dipastikan ini aman sih ya, udah nggak ada duri-durinya. Rasanya cenderung ke gurih asin, kemudian ditambah juga sama tadi tambahan sambal terasi itu menambah aroma gitu ya, dan juga rasanya jadi lebih kaya dari si ikan cakalang. Meski tempatnya nggak terlalu luas, di sini pengunjung bisa pilih makanan di tempat atau take away. Jadi para pengunjung selalu datang silih berganti dan nggak pernah sepi sahabat. Dalam sehari si pedagang bisa jual sampai 500 porsi nasi bakar loh. Karena pedesnya tuh nagih banget. Pedes, cuman masih bisa dinikmati aja, enak sih gitu. Ya enak sih, terus untuk pedesnya karena saya penggemar pedes mungkin kurang ya, kurang pedes, nah tapi enak sih, bisa dinikmatin untuk pedesnya yang sedang kayak gini. Hehe, gimana nih soal pedes bisa diatur, porsi juga pas lah ya buat kaum mendang-mending. Kalau soal harga, gimana ya? Wah, sahabat, lumayan banget nih. Dengan budget 20 ribuan aja kamu udah bisa makan dengan kenyang, dengan porsi yang lauk pauknya itu melimpah banget. Nah, gimana, kamu penasaran nggak buat nyobain nasi bakar ini? Ini tepatnya ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Arista Amelia, Ian Muhammad, RTV.
Wah, Mantap ya. bener-bener bikin lapar ngeliatnya ya. Matin banget Arista. Iya bener. Aduh. Sayangnya nggak ada di sini ya. Makanya. Tapi bisa nggak sih kita sambil siaran sambil makan gitu? Harusnya bisa ya. kalau produsernya baik hati sih. Selama ini kan jahat-jahat emang nih produsernya. Oke lah, kita alihin dulu ke berita yang ini agak serius nih. Nah, ini jadi ada orang tua yang mengklaim kalau bayinya itu tertukar. Tapi orang tuanya belum sempat melihat, sudah meninggal. Makanya mereka mengklaim bayinya itu tertukar dan minta tes DNA sama pihak rumah sakit. Waduh, terus gimana tuh hasilnya tuh? Nah, agak ngejelimet sih memang. Langsung aja kita lihat informasi. Penasaran. Muhammad Rauf dan Feni, pasangan muda asal Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat ini, Kamis pagi datang ke kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ada alasan kenapa mereka datang ke KPAI, karena bayi mereka yang baru lahir di tanggal 16 September lalu di Rumah Sakit Islam Jakarta diduga tertukar dengan bayi lain. Alamak. Sebelum ke KPAI, Rauf mengunggah video kesaksiannya soal kejanggalan ciri-ciri fisik bayi yang baru dilahirkan Feni, istrinya, ke media sosial. Video yang diunggah Rauf ini pun viral. Ironisnya, sahabat, bayi yang belum dapat dipastikan milik Rauf dan Feni itu sudah meninggal dunia. Mereka mengklaim pihak Rumah Sakit Islam Jakarta tidak memberikan kesempatan untuk melihat fisik bayi mereka sejak lahir. Ya, kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngeliat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Jadi dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak, Pak? Menyusui gitu? Nggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Itu tahu tertukarnya tuh karena bayi saya tuh dari awal lahir ibunya nggak diperlihatkan gitu. Setelah saya bayi dibawa keluar saya langsung ajanin. Pas dia ajanin itu Pak, ya, dikasih lihat petunjuknya ini lengan, ini lengkap ini. Nggak dikasih lihat Pak. Oh itu ditutup semua Pak, gitu kelaminnya? Betul ngepul. Di selamin pun nggak dikasih tahu. Rauf dan Feni ke KPAI ini justru setelah mereka melakukan mediasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Jakarta untuk melakukan tes DNA terhadap bayi malang tersebut. Loh, kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf serta istri saya Feni. Dengan ini ingin membuat klarifikasi terkait video yang sebelumnya setelah saya buat, bahwa hari ini tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan mediasi dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, yang dimana saya dan istri akan difasilitasi untuk melakukan tes DNA dan dibiayai Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Saya mohon maaf atas kenyamanan yang telah ditimbulkan. Video ini saya buat tanpa ada paksaan dari manapun. Dan intinya kami dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan DNA untuk menguak kebenaran dan akan menanggung biaya yang diperlukan di laboratorium yang dipilih oleh Pak Rauf dan Bu Feni. Ternyata Rauf mengaku tidak nyaman saat video mediasi ini dibuat bersama pihak Rumah Sakit Islam Jakarta. Desember 2024. Lalu saya di situ merasa tertekan Pak, karena itu yang minta atasan saya sendiri Pak yang buat surat itu. Isinya kalau rumah sakit ingin melakukan biaya untuk DNA, saya harus menghapus posting yang viral itu Pak, foto video bayi yang saya upload viral. Dan persoalan ini pun mendapat atensi dari warganet dan berharap persoalan Rauf dan Feni dengan Rumah Sakit Islam Jakarta berlangsung damai. Saya mohon maaf atas kenyamanan yang telah ditimbulkan. Rencananya proses tes DNA bayi dan Rauf serta Feni akan dilakukan pada Jumat besok. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Aduh, serem ya karena? Iya, semoga cepat selesai lah ya permasalahan itu ya. Nah ini ngomong-ngomong yang serem nih juga ada yang nggak kalah serem ini beritanya nih. Jadi ada kecelakaan di Tol Desari di mana ada minibus yang nabrak truk pengangkut batang besi. Oh iya, ini gue tahu nih. Ini juga saking seremnya juga tuh besi
sampai kena ke kaca depan mobil gitu kan. Itu kayak di film Final Destination. Bener. Nah, langsung aja nih kita lihat informasinya. Beginilah detik-detik pengemudi dan penumpang minibus dievakuasi setelah kecelakaan di Tol Desari arah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diduga karena tak bisa menguasai laju kendaraan, mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah truk pengangkut batang besi konstruksi. Truk oleng dan melintang di tengah jalan, sedangkan besi konstruksi yang diangkut oleh truk meluncur ke belakang dan menghantam bagian depan minibus hingga ringsek. 1 korban luka berat dan 1 luka ringan akibat insiden ini. Kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa kuasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Sementara untuk korban luka berat masih kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit Fatmawati. Kemudian barang yang tumpah besi beton sedang kita evakuasi. Kecelakaan ini membuat arus kendaraan dari arah Cilandak menuju Sawangan tersendat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dan tiang besi konstruksi sudah dievakuasi. Kedua korban pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Nah, Oscar dan juga sahabat RTV, saatnya kita masuk ke berita pilihan. Iya, kita sudah siapkan 2 berita pilihan hari ini ya. Kita lihat nih, yang pertama itu ada apa, Oscar? Ini adalah Prabowo sedang bersilaturahmi ya. Oh, meresmikan terowongan silaturahmi. Benar, silaturahmi antara katedral dengan Masjid Istiqlal. Wah, cakep. Dan yang kedua ini ada serangan di Papua Pegunungan ya. Betul, di ini Lanijaya. Korbannya polisi. Waduh, ngeri banget. Kita ke informasi yang pertama ya, di mana Presiden Prabowo ini meresmikan terowongan silaturahmi di Jakarta yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan katedral. Cantik dan memiliki makna bersatu dalam perbedaan. Inilah terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Terowongan ini bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas lalu lalang warga yang berkunjung ya sahabat. Terowongan ini juga menjadi galeri yang menunjukkan adanya persahabatan, dialog, dan keinginan antar umat beragama di Indonesia untuk hidup bersama dalam kedamaian. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan masjid terbesar di Indonesia dengan gereja katedral yang menjadi gereja induk bagi penganut Katolik di Indonesia ini dibangun sejak 2020 dan selesai tahun 2021. Terowongan sepanjang 34 meter dengan kedalaman 6 meter dan lebar 4 meter ini baru selesai direvitalisasi. Pembangunan terowongan memakan biaya 38,9 miliar rupiah yang berasal dari APBN. Dalam peresmian terowongan silaturahmi pada Kamis sore, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga karena terowongan ini jadi simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan. Terowongan mempermudah akses jemaah sekaligus menjadi jalur aman, terutama saat perayaan besar keagamaan. Karena terowongan ini akan menjadi akses jemaah dari parkiran masjid dan parkiran katedral ke dua tempat ibadah tersebut tanpa melewati jalan raya. Dari Jakarta, Sekar Rarasati, Indah Revina, RTV. Ya, dari Jakarta kita terbang jauh nih ke Papua Pegunungan. Tapi di sana ada kejadian yang kurang mengenakan ya. Ada penyerangan orang tak dikenal dan ini korbannya polisi 2 orang. Sama 1 orang warga sipil.
Nah, ini penyerangan terjadi di Lanijaya di Papua Pegunungan ya, Kare ya. Nah, kita lihat aja di informasinya. Di siang bolong, tiba-tiba suasana mencekam menyelimuti Jalan Nogi, Kampung Yakobak, Distrik Nogi, Kabupaten Lanijaya, Papua. Orang-orang pada berlarian karena diserang orang tak dikenal. Gara-gara penyerangan ini, 1 polisi tewas dan 1 polisi lagi luka parah di wajah. Gak cuma polisi, warga sipil juga ada yang kena tembakan di perut. Awalnya kedua korban lagi mau makan siang di warung. Tapi pas sampai di warung makan, tiba-tiba aja mereka diserang orang tak dikenal menggunakan senjata api dan parang. Ketiga orang korban tersebut, Aibtu Hidayat, dia mendapatkan luka pada bagian kepala belakang akibat benda tajam. Kemudian Brigpol Triyuda Argadianto, luka bagian tangan dan kepala bagian depan yaitu di dahi dan hidung. Saat ini 2 korban luka tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Dari Papua, Rifan Donai, RTV.